Halo. Hai Ibu Nita di Rumah Sakit Murni Teguh sebagai apa Bu? Saya marketing dan humas. Yes, oke. Ibu Nita kami persilahkan. Iya. Selamat siang semuanya. Biar ngumpul, biar panas dulu mungkin nama Rumah Sakit Murni Teguh masih asing ya untuk warga Kota Bandung. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang nantinya ada hadiahnya. Wila, nanti ini ada ahli gizi, Wila kita ditemanin juga sama perawatnya. Ada pertanyaan dari Wila untuk yang hadir di sini. Baik, selamat siang semuanya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Bu Nita. Mungkin saya izin perkenalkan diri, saya Aquila, ahli gizi dari Rumah Sakit Murni Teguh, Naripan, Bandung. Seperti yang sudah disampaikan Bu Nita, mungkin masih asing untuk Bapak Ibu semua di sini. Rumah Sakit Murni Teguh tuh rumah sakit apa sih? Kok ada rumah sakit baru belum dengar gitu. Jadi Bapak Ibu semua izin memperkenalkan diri kami ya. Kami ini rumah sakit sebenarnya kami banyak cabangnya. Untuk cabang utamanya itu kami ada di Medan, Sumatera Utara. Sementara kami sendiri adalah cabang ke-12 di Kota Bandung. Nah, untuk Rumah Sakit Murni Teguh sendiri, untuk yang di Medan itu Center of Excellence-nya di cancer dan kardiovaskular ya Bu. Mungkin kalau untuk Bandung kami masih rumah sakit umum, tapi mungkin akan ke sana, tapi mungkin berproses ya Bu ya. Untuk lokasinya sendiri kami itu ada di Jalan Naripan nomor 89. Mungkin Bapak Ibu tahu dulu ada mall namanya B-Mall, sekarang sudah dialih fungsikan menjadi rumah sakit, dan itu jadi rumah sakit kami, Rumah Sakit Murni Teguh. Kemudian kami juga baru buka sekitar 4 bulan yang lalu, itu tanggal 6 Juni. Jadi baru diresmikan, masih anak bawang di Bandung ya. Jadi besar harapan kami dengan kami ikut acara di sini itu jadi lebih banyak warga Bandung yang mengetahui tentang rumah sakit kami. Nah, tadi kan sudah disampaikan oleh Bu Nita ya, mungkin Bapak Ibu yang ada di sana di belakang boleh ikut maju ke depan. Kami mau bagikan door prize terkait tadi hal yang sudah saya sampaikan. Pertanyaannya mudah sih Bapak Ibu ya. Kalau ada yang bisa jawab boleh langsung acukan tangannya aja. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu ya Bu. Yang pertama, tadi saya sudah jelaskan kalau Rumah Sakit Murni Teguh ini alamatnya ada di mana ya Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu jawab? Ibu boleh maju ke depan atau diantar ya Bu Mike? Jalan Naripan nomor 89. Betul, terima kasih banyak Ibu. Berarti benar-benar memperhatikan ya. Walaupun sudah beres makan, istirahat, tapi masih alert, masih bisa dengar informasi dengan sangat baik. Baik, mungkin pertanyaan yang kedua sebelum kita masuk ke materi dokter kami. Untuk Rumah Sakit Murni Teguh sendiri, cabang utamanya ada di mana ya Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Ibu yang di belakang, Kak Catherine boleh dibantu? Ibu yang di belakang mau bantu jawab? Yang di belakang Kak? Di Medan, betul. Jadi di Medan Sumatera Utara itu cabang pertama. Kemudian untuk Bandung sendiri cabang ke-10. Mohon maaf koreksi ya, kalau 12 nextnya ya nanti ada lagi di kota lain. Kalau untuk Bandung sendiri cabang ke-10. Mungkin dari saya begitu. Selanjutnya kita akan ada pemaparan materi dari dokter kami. Dokter Asher akan menjelaskan tentang manajemen nyeri mungkin ya, dan dokter Asher juga membuka praktek klinik ya Dok ya, mungkin nanti dokternya bisa menjelaskan lebih lanjut. Mangga kita langsung berikan saja waktunya kepada dokter Asher. Terima kasih banyak. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Perkenalkan dulu, pertama nama saya Dokter Asher ya. Jadi kalau ada nama dokter Asher itu pasti saya. Nama saya jarang ya. Saya seorang anestesiologis. Ada yang tahu anestesi apa ya? Ada yang tahu? Anestesi itu dokter bius ya. Jadi anestesi itu jarang dikenal memang, biasanya jarang dikenal. Anestesi itu dokter bius, mungkin Bapak Ibu mungkin bisa ketemu selain di kamar operasi juga di ruang ICU, karena kami juga
merawat pasien-pasien yang kritis gitu ya, atau saat emergensi juga itu ada peran dokter anestesi di situ. Tapi ada satu lagi, saya punya subspesialis, saya dokter anestesi dan subspesialis saya adalah pain intervention. Ada yang pernah dengar? Belum pernah ya, karena ini adalah bidang yang jarang, karena di Bandung juga mungkin yang praktek baru 1 atau 2, 3 orang, termasuk saya. Jadi pain interventionist ini salah satu yang masih jarang orang mengerti, makanya saya mau ceritakan di sini. Apa sih pain intervention itu? Jadi gini, kalau ibu, bapak, tante, om semua yang ada di sini, biasa kalau nyeri, biasanya pertama ngapain? Apa yang biasa dilakukan? Biasanya minum obat dulu atau massage, kalau pegel-pegel di massage gitu, pijit gitu ya. Itu tuh masuknya terapi konservatif biasanya ya. Dipijit atau minum obat ya. Dipijit nggak beres, minum obat ya nggak? Selalu seperti itu. Nanti masih ada lagi, pijit lagi, minum obat lagi. Baru akhirnya ke dokter. Ke dokter dikasih obat lagi anti nyeri. Oke? Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu misalnya tetap nyerinya ada. Oh ditelusur, diperiksa, difoto atau apa segala macam. Oh ternyata ujung-ujungnya biasanya harus operasi. Biasanya harus operasi selanjutnya ya. Misalnya sakit lutut nih, sakit lutut, oh sakit dipijit-pijit, dikasih obat. Ya, dikasih obat nggak beres, biasanya selanjutnya dokternya menyarankan, oh ini mungkin harus operasi, tindakan yang lebih invasif. Nah, pain intervention itu hadir di tengah-tengahnya, di mana bisa memfasilitasi atau menjebatani terapi yang konservatif, yaitu tadi obat-obatan, pijat, dan segala macam, sebelum akhirnya dilakukan operasi. Atau sebaliknya, setelah operasi misalnya, oh tetap ada nyerinya. Salah satunya kita bisa lakukan dengan pain intervention. Apa aja yang bisa dilakukan? Macam-macam. Mulai dari terapi regeneratif, bisa juga dengan radiofrekuensi, bisa dengan stem cell, bisa sarafnya kita matikan, bisa kita lakukan epidural seperti yang ibu-ibu hamil gitu, bisa lakukan itu. Dan masih banyak lagi. Nah, semuanya ini ada di klinik nyeri, baik terapi untuk obat-obatan, terapi yang konservatif, terapi operatif, dan intervensi nyeri ini adanya di klinik nyeri. Oleh sebab itu, supaya saudara-saudara semua, teman-teman, om, tante semua di sini mengerti apa itu nyeri, harus tahu dulu awalnya bagaimana terjadinya nyeri. Nyeri itu diawali dengan ada inflamasi yang terus sinyalnya disalurkan sampai ke otak, ditransmisikan, nanti dia dipersepsikan ada di otak. Jadi nyeri yang ada di pinggir ini tidak akan terasa kalau otaknya tidak merasa ada nyeri. Ya, jadi harus ada yang ditransmisikan dulu ke dalam otak. Nah, bagaimana dengan tahu seperti ini? Ada beberapa cara untuk menterapi nyeri. Yang pertama, dipercepat luka-lukanya sembuh dengan cara dilakukan regeneratif terapi atau dengan PRP. Mungkin ibu-ibu di sini suka tahu tuh, biasanya suka buat kecantikan. PRP itu diambil dari plasma kita, diproses, lalu disuntikan di tempat nyerinya. Ya. Atau dengan stem cell, itu juga bisa dilakukan supaya terjadi regenerasi. Atau proses transmisinya atau proses penyaluran sinyal-sinyal nyerinya itu blok atau ditahan dengan cara sarafnya dimatikan atau dengan radiofrekuensi, atau diblok sarafnya supaya nyerinya itu tidak nyampe ke otak ya. Atau proses modulasi itu bisa dinaikkan atau diturunkan. Jadi sinyalnya itu bisa tiba-tiba dinaikkan, supaya tidak dinaikkan bisa dilakukan dengan radiofrekuensi. Yang pertama saya akan cerita tentang regeneratif terapi. Kalau kita punya luka misalnya ya, kesayat dengan pisau misalnya, yang terjadi setelah luka itu terjadi radang. Buktinya apa? Ada radang, ada merah, ada bengkak, ada nyeri. Itu tanda-tanda ada radang. Ya, ini yang di bawah ini tanda-tanda ada radang. Tapi
Karena ada radang, akibatnya apa? Akibatnya terjadi pemulihan. Ya, misalnya kita kena pisau nih, jadi bengkak, merah, nyeri. Tapi karena ada radang, beberapa hari kemudian lukanya bagaimana? Kering. Seminggu kemudian udah mulus lagi. Kulitnya mulus lagi kayak awal. Karena ada radang. Jadi luka itu sembuh karena ada radang. Jadi sebenarnya radang itu bagus. Oke? Tapi apa yang biasanya orang lakukan kalau orang kita merasakan nyeri? Apa yang biasa dilakukan? Minum obat anti nyeri, setuju? Setuju. Biasanya begitu kan? Akibatnya apa? Obat anti nyeri itu obat anti radang. Ya, obat anti nyeri itu obat anti radang. Akibatnya radangnya hilang. Kalau radangnya hilang, akibatnya apa? Tidak terjadi pemulihan, tidak terjadi penyembuhan. Akibatnya luka kalau yang sudah berat terus aja luka. Seolah-olah si pasien ini yang bilang sakit, seolah-olah rasanya nggak sakit lagi, sehat. Misalnya nih ya, sakit lutut, minum obat anti nyeri, radangnya hilang. Ya, nyerinya hilang, tapi lukanya di dalam belum tentu udah beres. Akibatnya, si pasiennya ngerasa sehat, pakai lagi jalan. Sebulan 2 bulan sakit lagi nih. Kemarin minum obat anu tuh enak tuh, minum lagi. Nyerinya hilang, radanya hilang, tapi lukanya apa yang terjadi? Semakin berat, semakin berat, semakin berat, semakin berat. Nah, disitulah seharusnya terapinya bukan dengan obat anti nyeri. Terapi yang harusnya dilakukan adalah dengan regeneratif terapi. Di mana regeneratif terapi ini bukan menghilangkan nyeri, tapi membantu mempercepat penyembuhan luka. Ngerti ya? Luka nyeri itu awalnya terjadi karena ada luka. Kalau lukanya nggak diberesin, nggak akan pernah beres, dijamin. Nah, terapi regeneratif ini diharapkan bisa mempercepat penyembuhan, diharapkan lukanya kembali sembuh. Gitu ya. Modalitasnya apa? Bisa macam-macam. Bisa dengan proloterapi, dengan PRP, dengan stem cell, sekretom. Sekarang sudah berkembang pesat di dunia. Walaupun masuk ke Indonesia itu masih kurang, apalagi di Bandung. Makanya harus main ke Rumah Sakit Murni Teguh. Oke? Nah, jadi stem cell ini akan diolah biasanya dari darah atau dari PRP, kita bisa ambil dari darah. Kita bisa suntikan nanti, suntikannya ke tempat nyerinya, tergantung di mana. Ya, bisa di lutut, bisa di bahu, bisa di punggung, nyeri bahu, nyeri kepala, bisa dengan terapi seperti ini. Tapi tidak semua, harus konsultasi dulu nanti. Ini bisa, ini enggak. Susah kalau nanti saya cerita di sini 1 semester sendiri nggak beres-beres. Ya, lanjut. Nah, penyuntikannya dengan ultrasound nanti. Jangan mau Bapak Ibu, Om, Tante, saudara-saudari di sini kalau misalnya ada yang nyuntik asalan, udah nggak zaman sekarang seperti itu. Ya, nyuntik itu harus on target. Jangan, sakit sini suntik, sakit sini suntik, sakit sini suntik. Nggak seperti itu. Harus dengan tepat sasaran. Caranya bagaimana ya itu tuh? Dengan USG, ya. Kita nanti masukkan jarumnya on target di mana kita suntikan di sana, ya. Nah, apa aja yang bisa diterapi dengan terapi regeneratif ini? Bisa macam-macam, bisa dengan nyeri sendi, pasien-pasien dengan nyeri otot, nyeri fascia, bisa juga dengan yang peradangan tendon, ligamen, itu bisa dengan terapi seperti ini. Modalitas lainnya lagi, salah satunya selain tadi dengan terapi regeneratif, bisa juga dengan radiofrekuensi. Apa sih radiofrekuensi? Radiofrekuensi itu cara kerjanya ada 2. Yang pertama dengan memberikan gelombang puls, ya. Di situ dia akan menaikkan ambang nyeri kita dan mengurangi radang-radang. Akibatnya nanti nyerinya akan berkurang. Yang kedua, fungsinya juga bisa dengan untuk mematikan saraf. Jadi misalnya nih, ada nyeri ke arah lutut nih ya. Saraf ke lututnya bisa dimatiin supaya nggak nyeri. Gitu ceritanya. Diharapkan apa? Diharapkan nyerinya hilang, fungsinya
lebih baik atau obat yang diminumnya jadi lebih sedikit dosisnya. Akibatnya nanti efek samping obat-obat yang diminumnya jadi lebih sedikit. Nah, radiofrekuensi itu seperti ini ya. Misalnya biasanya saya pakai untuk nyeri-nyeri di tulang belakang. Ya, saraf kejepit lah, sendi tulang belakang lah, HNP lah, ya, atau yang segala macam berhubungan dengan nyeri-nyeri dari tulang belakang, nyeri menjalar ke kaki, nyeri menjalar ke tangan, sakit di leher, sakit leher menjalar ke tangan sampai ke jari. Itu salah satu solusinya dengan radiofrekuensi ini. Nah, seperti ini ya. Itu kita masukkan dengan kok tadi guidingnya dengan USG, ini dengan X-ray. Jadi nanti jarumnya dilihat ini, terus dia nanti akan di sana ada gambarnya dengan X-ray. Bisa kemana aja? Bisa ke tulang belakang, bisa ke kepala, ke leher, sendi panggul, sendi lutut bisa. Atau pasien-pasien yang setelah udah dioperasi pun yang tadi saya bilang sudah dioperasi tapi nyerinya tetap juga bisa dilakukan dengan cara radiofrekuensi ini. Ya. Nah, ini alatnya yang atas itu mesinnya seperti itu. Nanti disambungkan ke pasiennya. Nah, bisa dilakukan ablation itu dimatikan sarafnya atau diberi gelombang supaya sarafnya ini tidak lagi menghantarkan nyeri. Oke, biasanya digunakan untuk apa? Untuk nyeri-nyeri kepala, nyeri-nyeri pinggang, nyeri yang menjalar. Mungkin udah ada nih yang ngerasain nih, yang duduk di sini juga mungkin udah ada nih yang sakit-sakit pinggang. Nanti boleh konsultasi sama saya. Nyeri pinggang menjalar ke kaki, kesetrum, terbakar, dingin, itu tuh nyeri-nyeri saraf tuh. Radiofrekuensi ini jawabannya, ya. Terbakar, kesemutan, dingin, ya. Nyetrum, ditusuk-tusuk, itu semua tanda-tanda nyeri saraf. Biasanya bisa dengan radiofrekuensi ini terapinya. Lalu kapan sih kita harus lakukan intervensi nyeri atau kapan sih kita harus berobat ke klinik nyeri? Ada beberapa. Satu, nyerinya berat atau mengganggu aktivitas sehari-hari. Ya, udah mau bangun tidur aja susah, ya. Mau duduk susah, jadinya cuma bisa baring aja. Atau mau melakukan sesuatu misalnya sakit bahu mau ngangkat sampai gitu ya. Itu udah harus segala lakukan intervensi nyeri. Atau dua, nyerinya sudah kronik. Sudah lebih dari 2-3 bulan. Berulang lagi, nggak sembuh-sembuh. Sebaiknya langsung dilakukan intervensi nyeri. Ya. Atau, nah ini tuh, nyerinya berulang. Berulang tuh begini contohnya. Oh, sakit di bahu kiri. Minum obat, perbaikan. Tapi seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan kemudian sakit lagi di bahu kiri lagi. Sebulan lagi, gitu lagi. Intervensi. Berarti lukanya yang tadi saya cerita, lukanya belum benar-benar sembuh. Harus kita beresin sampai ke lukanya. Ngerti ya? Lalu atau nyeri yang tidak ada perbaikan dengan terapi konservatif. Tadi minum obat hilang terus berulang. Yang ini nyeri udah minum obat juga tetap aja ada nyerinya. Artinya sudah tidak bisa dengan terapi konservatif. Intervensi nyeri jawabannya. Atau misalnya nih, ada nih saudara atau kerabat, contohnya salah satunya, oh sakit lutut. Oh ini mah udah grade 4, dibilangnya osteoartritis grade 4, harus operasi. Tapi aduh udah tua nih ya, operasi risikonya tinggi misalnya seperti itu. Atau saya nggak mau operasi takut. Atau operasi ditunda dulu lah nanti sampai apa gitu. Sampai saya bisa berani untuk operasi. Salah satunya bisa dengan terapi intervensi dulu supaya nyerinya berkurang dulu. Atau setelah operasi kok tetap nyeri. Nah itu juga salah satu yang harus dilakukan intervensi nyeri. Atau nyeri dengan komplikasi. Oh emang dok, nyeri itu ada komplikasinya? Ada. Depresi, susah tidur, ya karena nyerinya sudah kronis jadi susah tidur, makannya jadi nggak nafsu. Atau komplikasi dari obat-obat yang diminum, jadi nyeri ulu hati, sakit mah, itu atau ginjalnya jadi kena karena minum obat terlalu banyak. Itu jawabannya dengan intervensi nyeri. Sekian
Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Terima kasih Dokter Asher. Ada hadiah untuk 3 pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Kita ada 3 hadiah untuk yang bertanya. Oke, siapa yang akan bertanya? Oke, ibu ini dulu ya. Boleh tolong sebutkan pertanyaannya. Ya Bu, silakan. Ya, selamat siang dok. Selamat siang. Saya ini kan penderita autoimun ya. Ya. Bu, boleh lebih keras? Oh, saya ini penderita autoimun. Hmm. Yang radang sendi ya, bagian RA. Rheumatoid arthritis. Betul, rheumatoid arthritis. Yang ya setiap hari sakit. Saya tidak berani minum steroid yang dokter resepkan, tapi saya minum MTX seminggu sekali. Methotrexate. Betul, Ya. itu ya membantu juga sih ya. Sebetulnya kan harusnya dikombin dengan si itu steroid itu ya. Tapi kalau saya makan steroid, minum steroid, perut saya bergejolak. Nah, jadi sebetulnya solusi pain ini apa bisa untuk seorang autoimun? Oke. Boleh saya jawab ya? Saya jawab. Silakan langsung dok. Ibu keluhannya apa sekarang? Semua sendi sakit, Sendi yang mana yang paling utama? tangan, kaki, punggung, Paling utama. Pilih salah satu yang paling. tangan. Tangan. Oke. Gini Bu. Nyeri pada orang autoimun pilihannya adalah harus diredakan, dikontrol. Saya juga punya autoimun. Kebetulan sama-sama kita punya autoimun. Tapi autoimun saya adalah autoimun dari tiroid, beda. Kalau ibu kan di sendi ya. Salah satunya harus terkontrol. Jangan sampai flare up. Ya. Nah, terapi nomor satunya adalah dicari pencetus kalau flare-nya apa. Itu yang jadi PR di rumah tuh. Gluten, gula. Nah, banyak tuh. Ada beberapa pasien saya tuh begitu makan Indomie 15 menit langsung flare up karena gluten. Sering sekali itu. Jadi hilangkan dulu itunya. Kalau itu sudah bisa hilang semua, nyerinya akan berangsur berkurang. Oke, nomor 1. Nomor 2, untuk nyerinya. Kalau yang sendi-sendi kecil agak susah Bu, memang. Ya, karena sendi kecil ini kalau semua jari kita suntikin, waduh PR ya. Tapi kalau yang besar-besar seperti nyeri pinggang atau lutut, ada jawabannya bisa dengan itu. Ya, tapi nomor 1 tetap pencetus flare-nya harus diredakan dulu. Sekian, ya Bu ya. Nanti kalau sudah bisa dengan itunya berkurang flare-nya, kita lakukan tindakan. Mungkin bahkan beberapa pengalaman saya, methotrexate-nya bisa berkurang, steroidnya bisa berkurang. Ya, gitu Bu. Oke, makasih. Oke, silahkan ibu langsung dapat hadiahnya ya Bu ya. Oke. Ya, sebentar. Ini satu Bu, di sebelah sini. Siang. Halo, siang dok. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Henry. Saya mau nanya dok, anak saya nih kebetulan tingginya itu kalau dicek ke dokter tulang itu katanya ada jinjit. Nah terus kemudian dia terapi, terus kemudian terakhir itu mau disuntikin seperti stem cell. Nah yang kita mau tanya itu stem cell itu apakah memang sudah di Indonesia ini sudah diperbolehkan? Kan kalau di Malaysia katanya sudah oleh dinas kesehatan sudah oke. Nah tapi kalau di Indonesia sendiri seperti apa? Karena setahu saya stem cell itu kan banyaknya yang sebelum-sebelum itu kan digunakan untuk skincare. Nah kemudian stem cell dari mana yang diberikan untuk kalau dari tulang seperti ini? Terima kasih. Oke. Nomor 1. Apakah yang seperti ini boleh dilakukan stem cell? Saya tidak berani bilang. Saya harus lihat dulu pasiennya seperti apa. Mungkin baiknya tanya sama dokter tulang ya. Nomor 2 tentang stem cell-nya. Stem cell itu
Kalau stem cell yang ukuran benar-benar namanya stem cell, itu adalah stem cell tuh dia bisa berubah jadi jaringan apapun. Yang kita pakai bukan stem cellnya biasanya. Kalau untuk saya, untuk terapi nyeri, menyembuhkan luka dan segala macam, bukan stem cellnya yang besar itu yang kita ambil. Tapi turunannya komponen terkecilnya biasanya namanya sekretom. Nah, sekretom ini yang kita ambil. Sekretom ini sudah tidak punya sifat seperti DNA manusia pada umumnya atau tidak punya kemampuan untuk berubah jadi segala macam, itu sudah tidak punya. Jadi jauh lebih aman. Yang punya di Indonesia baru satu merek, saya nggak berani bilang mereknya di sini ya. Sudah BPOM, sudah di ACC. Walaupun secara global, secara dunia, evidence-nya itu penelitiannya walaupun belum banyak. Hanya beberapa kalau di bidang saya, beberapa nyeri yang sudah efektif dengan sekretom ini. Tapi sudah lumayan banyak dibandingkan mungkin 1, 2, 3 tahun lalu ya. Tapi sekarang sudah jauh berkembang gitu. Beberapa jenis sekretom ini pun banyak yang produksi dari luar. Ada yang dari Korea, ada yang dari mana, itu macam-macam. Diambilnya dari mana? Diambilnya dari darahnya manusia, tapi dikembangkan lagi ke bawahnya, jadi tidak ada lagi penolakan tubuh kita. Misalnya nih, darah saya nih dimasukin ke darah Bapak, kan bisa jadi penolakan kan. Nah, kalau sampai sedetil sekretom itu sudah tidak ada dia. Sudah tidak ada itunya, dia udah komponen terkecilnya. Sangat minimal. Gitu. Kasih. Oke, silakan langsung mendapatkan hadiah. Satu lagi Bapak ini barangkali dulu ya. Oke, silakan Pak. Selamat siang dokter. Selamat siang. Saya mau tanya, saya sering olahraga. Tapi kalau olahraga kelamaan sedikit, punggungnya nggak enak. Mesti terentang dulu, baru lumayan sedikit. Tapi tetap nanti baik, nanti enggak, nanti baik, nanti enggak. Apa itu kira-kira bagaimana dokter? Oke. Oke, terima kasih Pak. Saya kalau jalan sakit, olahraganya apa? Boleh tahu olahraganya apa? Pingpong, oke ya, berarti berdiri ya. Oke, ini yang seperti ini biasanya sakitnya sakit dari sendi tulang belakang. Hah dok, tulang belakang emang ada sendinya? Ada. Kalau sudah tulang belakang ada sendinya nih, saya mau nengok ke sana, nengoknya begini nih. Kayak robot. Sendi tulang belakang tuh ada, makanya kita bisa begini. Kita bisa bungkuk, kita bisa ke pinggir, ke kanan, rotate. Itu tuh sendi tulang belakang. Nyeri seperti Bapak ini mungkin kemungkinan besar kalau nyerinya cuma di belakang sini aja rasanya tidak menjalar. Mungkin itu nyerinya nyeri sendi tulang belakang tuh. Makanya tadi omnya bilang apa? Kalau tidur enakan, kalau baring enakan. Nah itu teh biasanya sendi itu tulang belakang. Atau bisa juga otot. Nah dari otot bisa juga tuh. Kalau abis main pingpong gerakannya begini terus pakai pinggang, apalagi mau nyemes, ya kan? Sakit tuh pinggangnya, bisa juga tuh dari pinggang, dari otot ya. Solusinya apa? Kalau misalnya bener otot ya harus stretching. Namanya olahraga dimulai dengan pemanasan dulu awalnya ya. Pemanasan dulu baru olahraga. Setelah pingpong stretching dulu, jangan terus beresnya makan. Sebelum stretching kan biasanya begitu ya. Habis olahraga pulang ngopi makan lupa stretchingnya. Kudu stretching dulu ya. Kalau terus berulang gitu lagi tadi ada slide-nya. Kalau nyarinya berulang konsultasikan. Oke? Gitu ya Om ya. Oke, Pak. Sekali lagi buat semua juga kali ya. Termasuk saya sih sebetulnya sering lupa. Kalau udah olahraga, udah apa, lupa stretching. Ya. Ingatnya beres olahraga langsung pulang, makan-makan, ngobrol, ngopi, gosip. Lebih santai. Oke. Selalu masih? Oke, kita berikan yang Mas dulu nih Mas. Cek. Oke, minta tolong ya. Sesudah itu Ibu ya, oke? Wih seru kali ya ini. Halo, siang dok. Ya, selamat siang. Saya Alvin. Umur saya 28 tahun, masih muda. Ya. Tapi saya ada gejala low back pain. Ya. Saya sekarang sedang menjalani fisioterapi di rumah sakit di Bandung.
saya belum berani rongsen atau MRI ya, karena saya sudah pernah rongsen dan MRI sebelumnya, jadi takut karena katanya kita tuh nggak boleh terlalu sering rongsen katanya. Jadi menurut dokter bagaimana? Karena saya sudah 1 tahun berjalan fisioterapi nggak kunjung sembuh dok. Gimana dok? Oke. Terima kasih. Kalau denger presentasi tadi saya ya, semuanya masuk tuh. Mengganggu nggak kehidupan sehari-hari? Mengganggu. Berulang nggak? Berulang ya. Kronis nggak lebih dari 3 bulan? Kronis udah 1 tahun ya. Dengan obat-obatan sudah tidak. Nah, solusinya gimana? Nomor 1, periksakan. Jangan sok-sokan jadi dokter. Ya, oh ini sini, oh ini mah kata orang saraf kejepit, oh ini mah kata orang. Nggak bisa begitu. Periksa. Ini masalahnya dari mana? Nanti selanjutnya setelah dokter periksa, akan ada selanjutnya tuh periksa penunjang. Entah itu dengan foto ronsen, dengan MRI atau apa. Nanti tergantung penyakitnya apa. Oke, tergantung penyakitnya apa. Nomor 1 itu, jadi nomor 1 periksakan. Nomor 2, ini kira-kira apa sih sakitnya ya? Nyerinya hanya di punggung saja, nggak ada menjalar ke bawah. Oke, sama nih kayak si Omin ini modelnya. Ya, nomor 1 yang paling sering adalah sendi tulang belakang. Ya, itu namanya kalau bahasa kedokterannya faset. Ya, itu sering banget, apalagi usia muda nih 28 ya, saya 29 lah, beda-beda dikit. Kenapa Om ketawa? Faset tuh biasa paling sering ya, nyeri sendi tulang belakang itu sering pada yang muda-muda ya, sering ngangkat berat-berat, ngambil sesuatu salah ya, jongkok, ambil, berdiri. Sering sekali itu sendi faset. Sendi faset harusnya diagnostiknya gimana, penunjangnya gimana? Diperiksa, dengan periksa aja udah kelihatan nanti ya. Atau mau yang lebih berat, atau sebentar sebelum faset mungkin otot juga bisa tadi guys ya Om. Tapi kalau otot harusnya setelah setahun fisioterapi ada perbaikan tuh biasanya. Kalau nggak ada perbaikan mungkin itu si faset. Atau selanjutnya ada bantalan tulang belakang yang meletot atau orang bilang HNP. Ya, HNP hernia di belakangnya bisa seperti itu. Macam-macam, periksa. Ya, mau konsultasi sama saya boleh nanti habis ini. Oke? Oke, silakan akan mendapatkan hadiah dari Rumah Sakit Murni Teguh. Alvin setelah ini jangan kemana-mana ya. Kita setelah ini temanya adalah ortopedi. Mau ikutan yoga ada Pak Iwan di depan nih. Ikutan yoga aman ya. Kalau bisa lebih lanjut boleh ke Rumah Sakit Murni Teguh. Yang nggak boleh sering-sering itu sebetulnya yang saya tahu apa namanya? Bukan ronsen sebenarnya, tapi yang disuntik tuh pakai steroid. Ya, betul, itu terus CT scan. Itu kan sebenarnya gini, harus diperiksa kalau dulu. radiologis, yang orang paling takut tuh tahu nggak apa? Radiasi dibilangnya. Nanti kanker segala macam. Padahal nggak begitu. Radiasinya X-ray itu sekali tembak masih lebih kecil daripada radiasinya handphone. Bapak Ibu sekalian. Bener. Ya, jadi nggak usah takut. Iya. Ya, jauh. Radiasinya tuh masih jauh lebih kecil daripada handphone yang sekarang dipakai tuh masih jauh. Apalagi udah panas ya dok ya. Tiap hari lagi dari pagi sampai malam itu dia. dipakai kan. Gara-gara konten. Oke, satu pertanyaan terakhir ya Ibu silakan. Ya bisa tolong dibantu pertanyaannya apa. Kayaknya banyak ini yang mau nanya, nggak apa-apa nanti beres mau ngobrol sama saya boleh ya. Boleh nanti ke standnya Murni Teguh ya. Boleh. Oke, Ibu silakan. Siang dokter. Ya siang. Saya Mei, umur 54. Ya. Saya ada HNP, udah di MRI dan ada OA grade 2, udah di ronsen. Nah sekarang yang mau saya tanya masalah OA-nya dulu karena lebih mengganggu. Nah saya kan lagi kumpulin banyak informasi. Saya udah berobat ke ortopedi juga. Nah cuman apa bedanya, saya mau tanya apa bedanya ke ortopedi, bidang ortopedi sama pain. Soalnya kalau dari dokter ortopedi itu ada beda pendapat sama pain gitu. Jadi saya udah ke 2 dokter ortopedi di rumah sakit besar, bilangnya sih tidak setuju dengan proloterapi yang kayak gitulah. Katanya itu hanya jangka pendek, nanti untuk jangka panjangnya itu malah bisa lebih berat gitu.
Jadi saya minta itu penjelasan itu, sama kalau misalnya mau pakai cara terapi ini, tadi kan ada proloterapi, ada PRP, ada radiofrekuensi, mana yang lebih itu tepat gitu. Nah terus ini kan untuk OA grade 2, kalau menurut dokter ortopedi solusinya itu kan tidak perlu operasi, tapi hanya perubahan pola hidup saja. Jadi misalnya olahraganya berubah dari ke renang atau ke apalah gitu. Jadi perubahan pola hidup, jangan naik turun tangga apa, tapi nggak ada maksudnya pengobatannya gitu. Jadi ya saya juga karena termasuk aktif, jadi saya juga rada susah. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, semua nggak boleh. Jadi ya hiking nggak boleh, ini nggak boleh, semua yang hobi saya teh nggak boleh. Ya itu, jadi sebaiknya gimana gitu untuk penanganannya untuk grade 2. Ya makasih. Oke, baik. Gini, nomor 1 ya, kita cerita tentang osteoartritis. Osteoartritis khususnya lutut. Oke, osteoartritis lutut itu penyakit degeneratif. Ya, dibilangnya degeneratif. Kenapa degeneratif? Degeneratifnya sebenarnya awalnya bukan dari lutut, tapi dari otot-otot atau ligamen di daerah situ yang tidak terlatih. Karena tidak terlatih, si otot ini kan fungsinya salah satunya melindungi tulang dan sendi. Akibatnya si otot dan otot dan ligamen yang tidak terlatih ini bikin nggak bisa menahan atau trauma dari luar sehingga terjadi gesrekan. Olahraganya seneng hiking segala macam gitu ya, jalan jauh. Akibatnya tuh gesrek setahun, 2 tahun, ribuan langkah. Akibatnya ada luka kecil terus jadi kronis. Oke? Karena kronis akibatnya jadinya osteoartritis ini ya. Nah, sekarang kalau dibilang dokter ortopedi nggak setuju dengan proloterapi, tapi ada kok dokter ortopedi yang setuju juga. Karena yang mengerjakan pain intervention ini bukan cuma saya sebagai anestesi, tapi ada ortopedi, ada dokter saraf, ada dokter rehab medik di dalamnya. Mereka semua mengerjakan. Dan itu sudah ada evidence-nya satu dunia bahwa itu bisa. Masalah itu pendapat pribadinya dia ya silahkan. Ya. Tapi banyak juga pasien saya yang dari grade 3 bahkan grade 4 terus perbaikan tuh ada. Pertanyaannya adalah sekarang, khusus ya, ini pertanyaan khusus. Yang dikeluhkan apa sekarang? Suka sakit kalau misalnya saya... Suka sakit? Iya. Suka sakit itu berarti nggak terus-terusan sakit ya? Oke. Nomor 1, sama jawabannya tadi. Periksakan. Ya, belum tentu nyerinya dari sendi, belum tentu. Udah Bisa, di ronsen dok? Yes, mau udah di ronsen, mau udah di apa. Foto ronsen, foto MRI, itu namanya pemeriksaan penunjang. Ya, penunjang. Yang nomor 1-nya pemeriksaan dokternya. Penunjang itu diperiksakan kalau dokternya ragu. Kok gejalanya begini ya? Kayaknya nggak cocok nih. Saya pengen lihat nih di dalamnya ada apa. Periksa penunjang dengan MRI, dengan foto ronsen. Ditunjang dengan itu. Hasil fotonya, misalnya nih kayak di punggung ada HNP, ada apa dan segala macam, belum tentu menghasilkan gejala. Nggak ada gejalanya nggak usah diterapi. Saya dokter menterapi pasien, bukan menterapi gambar. Ya, ronsen itu hanya membantu dokter untuk mendiagnostik. Nyerinya belum tentu datang dari gambaran yang aneh-aneh ada di ronsen, itu belum tentu. Bahkan penelitian 80% ya bukan dari gambar itu. Ada HNP, ada apa gitu ya. 80% ya bukan dari situ sumber nyerinya. Hanya 15% yang sumbernya benar dari situ. Jadi nomor 1, periksakan. Diperiksakan. Dari pemeriksaan klinis bisa kelihatan ini nyerinya dari mana. Karena nyeri otot dan nyeri di daerah lutut, sumbernya ada 99. Belum tentu dari tulangnya, belum tentu dari sendinya. Masih ada otot, masih ada ligamen, masih ada tempurungnya, masih ada bursa, banyak. So, periksakan. Solusinya, periksakan dulu, saya nggak bisa bilang. Satu-satu harus dilihat. Gitu. Ada yang mau ditambahkan? Karena begini, kalau keluhannya, sekali-sekali jalan, paling sering itu karena otot.
latihan ototnya supaya bagus. Otot paha, squat, lunges, wall sit. Latihan dulu itunya. Kalau ototnya sudah kuat biasanya berkurang nanti nyerinya. Udah sih dok, saya Ya, udah suka latihan juga itu. Udah. lanjutkan. Nanti kelihatan nyerinya dari mana harus dilihat satu-satu. Nggak bisa bilang, oh ini begini, nggak bisa. Iya. Gitu. Kalau yang tadi dok, yang terapi tadi kan ada apa PRP, ada proloterapi, ada Stem cell. radiofrekansi, ya stem cell. Itu baiknya apa ya? Kalau Apa? baiknya yang mana? Maaf nggak kedengeran? Bagusnya yang mana? Bagusnya yang mana untuk apa? Untuk OA grade 2. OA grade 2. Kalau bener OA, kalau bener nyerinya dari OA grade 2 ya. Macam-macam. Pendekatannya bisa macam-macam. Dengan proloterapi oke, dengan PRP oke, tapi sejauh ini pasien-pasien saya paling bagus oke dengan proloterapi. Gitu ya? Terima kasih. Ya, makasih dok. Oke, silahkan Ibu Mei untuk mendapatkan hadiah. Bu Mei memang nggak boleh terlalu banyak apa ya, ini boleh, itu nggak boleh. Dan emang iya, duduknya aja begitu Bu, nggak boleh. Kenapa? Ini skoliosis Bu. Coba ke Wing Chun tuh, Wing Chun terapi tuh, Ko David. Kalau dites pasti panjang sebelah. Teman saya itu tuh, teman SD saya itu tuh. Oh itu David? Oh iya. Ini itu teman bertengkar saya dok. Coba ya, ibu bapak semua kebiasaan tadi juga termasuk gluten dan sebagainya itu sebetulnya kebiasaan kita. Ya kebiasaan mungkin bisa buruk maupun bisa baik. Tetapi tubuh kita yang menerima itu yang mungkin bisa menerima yang lebih baik. Ya kadang-kadang saya juga masih butuh pecin kok. Ya karena dunia saya dunia pecin. Oke, Mbak, kira-kira boleh tepuk tangan dulu untuk Dokter Asyir ya. Oke, yang mau konsultasi pasti belum puas. Setelah ini langsung menuju standnya atau boothnya Rumah Sakit Murni Teguh. Tapi sebelumnya, Bu, kalau kita tanya fasilitas Rumah Sakit Murni Teguh yang di Jalan Naripan nomor 89, apa aja Bu? Kita tuh sebetulnya itu dulunya kan mall, kita ada 10 lantai. Sementara ini baru 5 lantai. Kita gawat darurat udah ada 24 jam, poliklinik sudah lengkap. Untuk kamar rawat inap itu kita baru 100 tempat tidur. Nantinya itu akan jadi 400 tempat tidur. Jadi kita bertahap. Nantinya sekali untuk mungkin 5 tahun ke depan kita akan menjadi pusat jantung dan kanker. Jadi untuk yang sekarang kan mungkin ada rumah sakit yang sudah penuh untuk kanker. Nanti kita ada ada rumah sakit baru yang bisa melayani kanker. Kalau dilihat Murni Teguh yang di Medan itu sudah menjadi pusat kanker dan jantung. Jadi kita memang kalau di Bandung ini yang ke-10 banyaknya ada di Medan, Pekanbaru, ada di Jakarta 2, mau 3 di Jakarta, di Bali ada 1. Jadi di sini dokternya muda-muda seperti Dokter Asyir, jadi kalau konsultasi bisa sepuasnya ya dok ya. Bisa konsultasi sepuasnya. Jadi nggak akan pulang-pulang Ibu. Lalu kita juga nanti bisa follow medsos kita, IG kita di sana. Kalau yang follow nanti dapat hadiah juga, dapat gift. Karena di dalam IG itu kita banyak promo-promo. Awalnya banget tuh mungkin ada yang dengar tadi kita ada promo City Laudo, City untuk paru kita dulu free untuk 100 orang langsung habis. Wih. Lalu ada promo EKG 0 rupiah juga kita habis. Jadi banyak juga promo-promo, ada promo cek jantung. Yang Dokter Asyir juga ada promo untuk tindakan, ada promo untuk tindakan Dokter Asyir juga. Oke. Ya mungkin itu. Ya, Dokter Asyir akan memotong salah satu nadi Anda sebagai satu souvenir ya. Enggak bercanda, jangan terus serius. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Rumah Sakit Murni Teguh dan kami mohon kepada panitia untuk memberikan kenang-kenangan sertifikat kepada Dokter Asyir. Barangkali dari panitia kami persilakan didampingi oleh Ibu ya Bu. Oke. Jangan kemana-mana, setelah ini ada cerita tentang ortopedi dari Rumah Sakit Santo Beromius. Kita akan langsung
David mau ikut di sini? Mau foto juga? Ini sobat SD katanya. Ayo, siapapun. Dok, terima kasih informasinya dan ini sangat berguna karena ini salah duanya dari Rumah Sakit Murni Teguh, yaitu ada pain management. Terima kasih dok, sukses selalu untuk Anda. Oke, sampai ketemu. Saya juga mau ke sana dok. Bu, saya mau ke sana, mau tes. Oke, terima kasih. Teman-teman mau foto nggak? Oh, oke, terima kasih. Oke.